Oh ini eh Pro Gibran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang diselamatkan. Jumpa lagi bersama saya Begin di ruang tamu Lokus. Untuk obrolan malam ini kita akan mendiskusikan atau mengobrol tentang yang lagi hotnya, lagi trending di berbagai media massa maupun media sosial, yaitu mengenai putusan MK dengan mengambil judul, apakah putusan MK tersebut berpengaruh terhadap putusan nomor 90. Nah, di tengah-tengah kita telah hadir dua narasumber yang berkompeten. Yang pertama yaitu Bapak Indra Kurniawan SH, beliau selaku praktisi hukum tata negara. Kemudian yang kedua yaitu Bapak Asep Muhyiddin SH MH. Beliau merupakan salah seorang yang pernah memohon uji material kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, sebelum ke para narasumber, saya akan mengutip sebuah pernyataan dari Ketua MK yaitu Prof. Jimli, di mana Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK telah membacakan putusannya terkait pelanggaran kode etik terhadap Anwar Usman di balik putusan MK tentang syarat usia capres dan cawapres pada hari Selasa tanggal 7 November. Kemudian Ketua MK Jimli Asidik dalam amar putusannya menyatakan bahwa Anwar Usman itu terbukti melanggar etik berat yang kemudian dijatuhi sanksi dengan pencopotan jabatannya sebagai Ketua MK. Dalam putusan itu, Prof. Jimli juga mengungkapkan ada 13 poin kesimpulan, 5 diantaranya membeberkan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Anwar Usman. Itu kesimpulan daripada sidang putusan MK kemarin, Pak Indra, Pak Asep. Nah, ini yang jadi pertanyaan mungkin ke Pak Indra dulu. Apa sih peran dari Anwar Usman setelah dijatuhi hukuman atau dicopot jadi ketua MK? Apakah dia masih bisa tetap menjadi hakim MK dan kemudian ikut sidang? Bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, terima kasih ke teman-teman yang sudah memberikan ruang ya kita bisa sharing lah. Saya pikir di sini ada Pak Asep yang lebih expertise lah karena beliau sudah beberapa kali gitu ya jadi pelaku di Mahkamah Konstitusi. Tapi ya prinsip dasarnya kita kita mencoba mengeksplor ya, Oh Pak, ya, ya, betul, betul, menggali betul. pengetahuan baik ini kepentingannya untuk teman-teman akademis gitu ya. Ah, Karena dari awal saya mendeklar gitu bahwa kita menilai dari sudut yang paling original pada disiplin ilmu hukum, ah, dari sisi expertise, dari sisi hukum tata negara gitu ya, ya. ya. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua sebetulnya itu pertanyaan yang sudah masuk ke dalam wilayah yang sangat substansi lah gitu ya. Bahwa apakah putusan MK ini dengan hasil bahwa menyatakan ada pelanggaran kode etik berat bagi Anwar Usman. Saya pikir yang pertama adalah beliau dikeluarkan dari komposisi hakim lah gitu ya. Ya, ya, ya. Hakim MK tidak boleh lagi jadi ketua. Lalu beliau juga dilarang untuk memeriksa hasil-hasil kepemiluan baik itu di daerah atau di nasional sepanjang memang perkara itu yang dia periksa itu punya potensi untuk adanya keberpihakan atau adanya semacam kepentingan langsung atau Ya, tidak ya, langsung ya, ya. seperti itu. Sebetulnya ketika ditanya apakah hakim sekarang itu dipecat dari MK, tentu tidak, tapi dikeluarkan sebagai
ketua MK itu ya, Ya. dan dia dilarang untuk tadi yang saya sampaikan memeriksa hasil-hasil kepemiluan baik di daerah ataupun nasional sepanjang perkara itu punya potensi adanya konflik of interest atau konflik kepentingan. Iya, iya, iya. Itu. Nah, tapi di luar itulah gitu ya, di luar itu sebetulnya kita bisa menilai kita harus mampu mengkualifikasikan case yang menjadi magnitude di negara kita ini. Ini sebetulnya kalau saya boleh jujur ya gitu ya, kalau melihat dari sudut yang paling original kasus ini kan kasus yang sangat secara formil ataupun secara material, kasus ini kan cukup prematur, Pak. Cukup prematur. Dalam artian prematur seperti Prematur apa? itu begini. Nah, perlu ya mungkin saya pernah diskusi juga dengan Pak Asep bahwa pertanyaan mendasar saya pernah menulis gitu. Pertanyaan mendasar saya, apakah putusan MK yang di dalamnya terdapat kecacatan, gitu, itu bisa dinyatakan sah atau tidak? Ya kan? Betul. Itu pertanyaan yang paling mendasar dari itu. Memang kalau kita baca Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pasal 10 ayat 1 sudah clear bahwa putusan MK itu adalah final and binding, mengikat dan berlaku semenjak itu diucapkan, tanpa harus mengubah undang-undang pemilu yang menjadi batu uji kemarin Undang-Undang Dasar ataupun merubah PKPU. Memang secara legalistis pendaftaran Prabowo Gibran yang disebabkan oleh putusan MK itu bisa dinyatakan sah secara legalistis. Iya. Tapi ketika kita bicara publik, kita akan bicara tentang seberapa legitimnya putusan itu di mata publik. Kan begitu ya, Pak ya? Betul. Memang betul. Undang-undang menyatakan bahwa Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bahwa putusan MK itu final and binding dan mengikat. Bahkan tidak ada upaya hukum kembali. Tetapi ingat, kita punya yang namanya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Pak. Jadi ini sebagai salah satu bahan dialektika ya bagi teman-teman praktisi hukum, teoretikus hukum, bahwa kita punya yang namanya Undang-Undang Kehakiman yang di dalamnya clear kok di pasal 17 ayat 5 yang menyatakan begini, bahwa hakim atau panitera yang berpotensi punya kepentingan terhadap satu perkara itu wajib mengundurkan diri, Pak. Wajib bahasanya Wajib mengundurkan diri. Dan yang berbahaya pasal 6-nya apa? Pasal 6 ngomong gini. Ketika terdapat pelanggaran sebagaimana yang disebutkan ayat 5 tadi, maka putusan dinyatakan tidak sah. Itu yang harus kita pahami satu-satu ya. Betul. Putusan dinyatakan tidak sah. Pertanyaan saya, instrumen hukum apa atau public official apa yang mampu menyatakan putusan itu tidak sah? Kalau dalam ilmu hukum disebut begini, itu adalah reh vacuum, Pak. Adanya kekosongan hukum. Jadi perilaku hakim itu, meskipun di sisi lain putusan MK itu adalah final and binding, tapi ada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang melimitasi perilaku hakim yang bisa saja di satu kondisi putusan itu dinyatakan tidak sah. Lalu pertanyaannya, lembaga apa yang berwenang untuk menyatakan putusan itu tidak sah? Karena pelanggaran hanya mampu ditemukan oleh MK. Betul kan? Betul. Lalu setelah putusan MK keluar dan menyatakan saudara Anwar Usman melakukan pelanggaran berat, kenapa Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman tidak digunakan untuk menyatakan putusan itu tidak sah? Bahkan melakukan restrukturisasi pada majelis hakim yang akan memeriksa perkara itu. Jadi sebetulnya undang-undang ini bicara tentang final dan mengikat, undang-undang ini bicara tentang kemungkinan putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang karena ada undang-undangnya. Itu dasar yuridis yang bisa dikatakan reh vacuum, ada kekosongan hukum, Pak, terkait dengan lembaga apa atau pejabat apa yang memiliki kewenangan untuk menyatakan putusan itu tidak sah. Karena undang-undangnya ngomong kayak gitu, pasal 6 di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Nah, kira-kira gitu. Oke. Ini salah satu perubahan. Terima kasih Pak Indra. Kemudian sekarang ke Pak Asep Mudi nih. Oke, jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Indra itu betul adanya. Jadi seharusnya MK juga itu bisa menerapkan aturan di
undang-undang tentang kekuasaan kehakiman. Ketika suatu peraturan atau suatu keputusan atau suatu ketetapan yang diterbitkan oleh hakim, jelas dalam undang-undang kekuasaan kehakiman itu kan itu bisa batal demi hukum. Tetapi kan sekarang di Indonesia belum ada lembaga mana yang bisa membatalkan aturan tersebut. Seperti MK-MK. MK-MK baru berdiri ketika ada perhara ini. Ya kan jadi pertanyaan kan masalah MK-MK Majelis Kehormatan. Ya. Itu hanya menyoroti,nya bukan kebijakannya. Ya. Menurut saya, tapi itu lebih ke etika para hakimnya. Betul. Jadi yang menurut saya, hemat saya gitu, ya si MK itu sendiri yang bisa menghapus. Betul. Bagaimana? Makanya jadi dari sini MK-MK tidak bisa betul ya menyatakan itu batal. Tuh. Tetapi setidaknya dalam putusan MK-MK itu ada bahasa atau ada kalimat bahwa putusan nomor 90 agar diperiksa kembali dengan komposisi hakim yang berbeda dari yang kemarin. Jadi yang tidak memiliki ada klausul putusan selain mencopot Anwar Usman juga menginstruksikan kepada betul memerintahkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kembali putusan nomor 90 dengan komposisi hakim yang berbeda. Nah, yang jadi pertanyaan apakah biasanya kan kalau ajuan pengkajian misalkan uji materi atau uji formil itu memang dibolehkan datangnya itu dari badan tersebut. Contoh misalkan kalau uji material atau uji formil tentang putusan 90 kemudian yang mengajukannya misalkan MK-MK, apakah itu diperbolehkan? Jadi itu bukan mengajukan tetapi perintah. Oh, bentuknya perintah. Bentuknya perintah gitu. Jadi memerintahkan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa kembali putusan nomor 90 dengan komposisi hakim yang berbeda. Nah, bahasa itu bukan membatalkan. Bukan, tetapi memerintahkan untuk memeriksa kembali apakah betul nggak ketika dalam mengambil sebuah keputusan Hakim Anwar Usman ini melakukan kode etik atau pelanggaran-pelanggaran yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan. Sederhananya saja, selain daripada banyak ditemukan pelanggaran berat untuk Anwar Usman, gitu ya, selain itu kan pelanggaran berat gitu ya. Nah, seharusnya kewajiban Pak Anwar Usman atau beliau ya, itu kan sudah tahu, semua sudah pada tahu bahwa Anwar Usman ini memiliki hubungan keluarga. Nah, bahasa dalam undang-undang tersebut ketika ada hubungan keluarga atau konflik kepentingan wajib mengundurkan diri, berarti ini dipaksakan. Sederhananya kan seperti itu. Berarti dipaksakan. Untuk apa? Ya dalam tanda kutip ya melegitimasi saudara saya untuk maju ke dalam tahapan kontestasi Pilpres. Oke, saya garis bawahi nih Pak. Baik ke Pak Indra maupun ke Pak Asep. Bahwa dalam undang-undang kehakiman, hakim yang memiliki keterkaitan dalam suatu perkara maka wajib mengundurkan diri. Yang jadi pertanyaan saya nih, kalau tidak mengundurkan diri, siapa yang akan memberikan sanksi atau memaksa dia keluar dari perkara tersebut? Oke. Jadi sebetulnya balik lagi. Nah, sebelum saya menjawab itu, saya ingin berbagi ya sedikit bahwa ada dua sumber teoretikus, baik itu dari Eileen Cavans atau dari Richard A. Posner yang menyatakan tentang judicial restraint, Pak. Judicial restraint itu adalah perasaan pengekangan diri seorang hakim ketika dia berhadapan dengan sebuah perkara yang memiliki keterhubungan yang kuat. Itu yang pertama. Betul. Maka teori-teori yang saya sebutkan tadi, baik dari Richard Posner, baik Alex Hamilton, baik dari Eileen Cavans, itu diserap oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Yang tadi saya sebut, clear kok. Pasal 5 menyebutkan bagi hakim bahkan sampai panitera yang memiliki konflik kepentingan, ya kan, dengan perkara dia wajib mundur. Maka ketika pertanyaannya Anwar Usman merasa ada keterikatan, dia wajib mundur dong. Ketika tidak mundur, maka kita akan bicara tentang pasal 6-nya. Dianggap pelanggaran. Pertanyaan saya, siapa yang menemukan pelanggaran itu? Tentu MK-MK, karena lembaga sekarang yang secara abzah di Mahkamah Konstitusi untuk melihat problem etis itu adalah MK-MK. Betul.
Maka MK kemarin bekerja, ditemukanlah pelanggaran itu. Maka harusnya bicara dong pasal 6-nya. Setiap pelanggaran itu harus menyatakan putusan tidak sah. Ini perasa hati-hati, Pak. Putusan tidak sah. Makanya kembali lagi, lembaga apa yang menyatakan putusan tidak sah? Menurut saya, MK harus memerintahkan para hakim. Karena itu adalah undang-undang kekuasaan kehakiman. Artinya dia melekat undang-undangnya terhadap hakim. Ya. Artinya MK di dalam amar putusannya tidak hanya saja memecat Anwar Usman sebagai hakim ketua, menyatakan pelanggaran dengan berbagai macam delik pelanggaran lah gitu ya. Tapi ditambah betul kata Pak Asep tadi, dengan memerintahkan hakim untuk menyatakan putusan tidak sah. Maka harus dilakukan lagi rekonstruksi perkara dengan majelis yang berbeda. Bahasa hukumnya clear, Pak. Hanya pertanyaannya, trigger of political more than strong. Karena trigger political power itu lebih kuat daripada bagaimana kepentingan hukum itu membaca undang-undangnya. Padahal clear undang-undangnya sudah ada. Oke. Itu dasarnya. Sementara MK sendiri bisa dibentuk secara darurat. Kan baru dibentuknya Ya, itu betul, ketika betul. ada perkara ini. Jadi kalau melihat itu masyarakat awam ini seolah-olah dipaksakan. Setuju. Seolah-olah dipaksakan karena ada polemik putusan 90. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian saya ingin menyatakan begini, kalau kita baca baik-baik ya, dalam konsiderasi atau dalam alasan permohonan dari si pemohon ini yang yaitu seorang mahasiswa, clear kok, kepentingan untuk Gibran itu ada di 3 poin. Bahwa dia sebagai pengagum Gibran, bahwa Gibran sudah memang punya prestasi yang cukup baik. Lalu kemudian akan sangat diskriminatif ketika undang-undang membatasi seseorang untuk mencalonkan. Sehingga kepentingannya sudah terpenuhi bahwa untuk meyakinkan seorang hakim konstitusi yang namanya Anwar Usman untuk keluar dari perkara itu. Ya, itu yang jadi pokok perkaranya secara substantif saja. Alasan permohonannya sudah shoot terhadap seseorang. Itu yang paling bahaya. Lalu kemudian ya kita mesti tahu Pak, bahwa yang kita uji itu apa sih? Kan sebetulnya pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu terhadap pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar, kan begitu ya? Iya, ya. Ini kaidah konstitusi begini Pak. Kalau prinsip-prinsip konstitusionalitas itu bicara begini. Yang namanya konstitusionalitas adalah selalu prinsipnya apa? Equality. Equality apa? Persamaan perlakuan. Membuka seluas-luasnya bagi semua orang untuk mampu duduk di pemerintahan. Pertanyaan saya sederhana. Kalau kita bicara tentang open legal policy, yang diminta oleh si pemohon itu pada prinsipnya adalah tidak adanya batasan usia. Begitu kan? Dan atau sepanjang tidak dimaknai ketika dia punya pengalaman sebagai kepala daerah, provinsi ataupun daerah. Apa yang diputus oleh MK? MK menambah perasaannya, Pak. MK menambah perasa prinsip dasarnya yang 40 tahun tetap ditolak kan, Pak. Sepanjang boleh yang tidak 40 tahun, tetapi dia harus punya pengalaman pernah atau sedang. Itu sudah tambahan 1. Pernah atau sedang menjabat sebagai pejabat yang dipilih oleh elected official, oleh KPU lah gitu ya, atau KPUD. Itu juga penambahan norma kedua. Dan termasuk kepala daerah. Sehingga ada 3 norma yang ditambahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan itu dilarang, Pak. Haram hukumnya. Kalau kita bicara tentang prinsip-prinsip hukum tata negara, itu haram. Karena judicial. Makanya kenapa? Pak Asep sama saya itu belajar banyak tentang pemisahan kekuasaan. You eksekutif, ya you jalankan undang-undang. You legislatif, ya you bikin undang-undang. You yudikatif, tegakkan undang-undang. Jadi yang boleh membuat norma baru itu hanya legislatif. Boleh tidak pertanyaannya? MK membuat norma baru atau menafsirkan sedikit norma? Boleh. Sepanjang ada di undang-undang itu. Sepanjang pasalnya itu betul-betul
melanggar moralitas, tidak rasionalitas, tidak rasional, dan intolerable. Apakah perasa undang-undang tentang usia 40 tahun itu adalah moralitas? Intolerable? Bagi saya enggak. Itu open legal policy dan itu harus didiskusikan panjang lebar di legislasi. Itu prinsip dasarnya ini sudah dilanggar. Nah kemudian Pak ini, andai kata jika tadi kan alangkah lebih eloknya jika MK menambahkan amar gitu, selain memberhentikan Anwar Usman sebagai hakim ketua di MK, ada instruksi atau perintah kepada MK untuk mengkaji ulang Memeriksa kembali. atau memeriksa Dan pertama kembali. harus menyatakan putusan itu tidak sah dulu. Ya. Ya. Nah, andai kata misalkan itu dikabulkan kemudian dinyatakan bahwa putusan 90 itu bisa disebut dicabut atau dibatalkan. Apakah itu berlaku surut atau berlakunya ke depan? Begini, kalau putusan putusan 90 Ya, ya. 2023 dinyatakan tidak sah, Mm-mm. artinya setiap orang yang diberi keuntungan menggunakan pasal itu menjadi tidak berlaku. Misalkan beginilah, ya kita mau nggak mau putusan itu menyebabkan besok lusanya Gibran menjadi cawapres, Ya. dia daftar ke KPU, menjadi pasangan calon capres-cawapres. Ketika putusan itu dinyatakan tidak sah, artinya Gibran sudah dinyatakan Sudah tidak sah. tidak bisa. Tidak bisa. Dan harus diganti. Itu sesederhana itu sebetulnya kalau kita melihat kaidah-kaidah. Apalagi itu yang syarat legalitas seseorang mengajukan permohonan uji material dari pasal tersebut itu menurut analisa saya atau logika saya itu tidak bisa masuk, Pak. Karena harus ada kerugian atau setidak-tidaknya berpotensi. Sederhananya, waktu kami mengajukan permohonan pengujian undang-undang tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar, itu majelis hakim kan sampai itu, lalu apa kerugiannya? Apa potensinya? Jelas. Saya menyampaikan kerugian ketika saya berperkara mengajukan kasasi, Sebagai PK, warga negara, ya. gitu ya. Itu kan tiba-tiba muncul putusan. Jelas melaksanakan. Terus dari rekan, dari pers jelas menyampaikan. Tetapi kan pertanyaannya ini hanya pengagum berat Mas Gibran. Kok bisa diterima? Kan aneh. Jadi hak konstitusionalitasnya sebetulnya yang dilanggar terhadap si pemohon itu hanya usia. Cuman yang repot itu si pemohon itu menambahkan prasa dan atau sepanjang tidak dimaknai dia sebagai kepala daerah. Si pemohon kan belum pernah jadi kepala daerah, dia baru mahasiswa. Betul. Sehingga kan tidak ada hak konstitusionalitas yang dirugikan dari sisi prasa kepala daerahnya ya. Betul. Kalau usianya oke lah. Oke, Sebetulnya dalam sisi materi begini, Pak. Apakah secara substansi orang yang berusia di bawah 40 tahun tetapi dia pernah atau sedang menjadi kepala daerah boleh menjadi cawapres? Bagi saya itu debatable. Dinyatakan itu adalah konstitusional atau tidak. Ya kan? Itu substansi sekali. Itu sudah masuk, kita harus mengukur secara detail bahwa putusan itu adil atau tidak. Tapi kan problem sekarang kan bukan pada materinya. Pada adanya keberpihakan, ketidakindependenan seorang hakim. Bahkan kan itu putusan itu jadi kayak drama gitu ya, kayak drama dipaksakan terlepas dari masalah sisi politis elektoralnya. Saya tidak mau masuk ke ruang itu gitu ya. Tapi kan membuat pasal saja. Pak Asep kalau nggak salah pernah menyampaikan ke saya bahwa untuk mensahkan undang-undang perampasan aset tipikor itu butuh berapa tahun. Untuk mensahkan KUHP pidana itu berapa puluh tahun, Pak, untuk menciptakan, untuk melakukan restruktur pasal-pasal itu. Karena butuh forum group discussion, butuh penilaian ahli. Sekarang tiba-tiba seorang pemohon yang sorry to say backgroundnya mahasiswa, atas dasar kekaguman dia mampu melakukan perubahan cara berpikir hakim untuk membuat norma baru. Apakah itu tidak diindikasikan adanya trigger dari political power? Jadi seolah-olah seorang hakim senior Iya. dihipnotis oleh perusahaan gitu, Pak. Yang hipnotisnya ya mungkin pemohonnya menghipnotisnya ya lu masukin aja permohonan ya
political powernya ini gitu ya. Nah sebetulnya begini. Jadi ada di balik itu ada sebuah skenario ya. Betul. Nah begini Pak, kalau bicara tentang skenario, kita harus Nah. memahami juga bahwa political is how to be a good lie. Tapi political juga how get the power gitu. Politik itu bagaimana menciptakan kehidupan yang lebih baik. Politik juga bicara tentang bagaimana mendapatkan kekuasaan. Apa yang dilakukan? Apakah secara politik elektoral seorang Gibran dan Prabowo mampu menjadi pemimpin Indonesia? Saya rasa mampu. Betul. Saya rasa mampu. Kita tidak boleh menilai subjektif hanya gara-gara Gibran usianya dianggap inkonstitusional. Itu kan subjektif kita menilai itu. Tapi kan ini bukan terkait Gibran yang menjadi cawapres. Ini terkait dengan yang namanya prinsip konstitusionalitas, itu harus bicaranya general Pak, bukan parsial. Kalau parsial kan udah jelas pemohon itu memohonkan untuk dan atas nama Gibran biar bisa dia ikutan kontestasi, dikabulkan oleh hakim. Dasarnya hakimnya ada yang kekerabatan. Jadi agak sedikit bodoh kalau masyarakat tidak menilai ada sesuatu yang salah dalam proses itu. Kira-kira Gimana itu Pak? Tambahan dari Pak Asep? Ya, jadi tadi yang disampaikan Pak Edi itu sepakat gitu. Jangan sampai hakim panel konstitusi ini itu kan orang-orang pilihan. Bukan orang-orang sembarangan gitu. Tetapi bisa terhipnotis dengan lantunan, dengan posita yang dibuat oleh mahasiswa dengan dasar karena pengagum. Apakah dengan atas nama Gibran, pengagum Gibran, ada nama Gibran nih. Jadi kata sihirnya itu yang bisa menyihir hakim itu adalah Gibran. Kalau bukan Gibran mungkin hakim konstitusi. Ya, makanya apa? Seperti itu. Tapi pada intinya kita bukan tidak ingin Mas Gibran jadi calon, bukan. Tapi ini kita membahasnya adalah terkait pengambilan putusan sebuah undang-undang yang melegitimasi Mas Gibran menjadi cawapres. Bukan tidak boleh Mas Gibran menjadi cawapres, boleh siapapun. Bahkan kalau seandainya ada yang, mohon maaf gitu ya, yang usianya 25 tahun, ketika dia mampu memimpin, kenapa tidak? Gini Pak, saya pernah menulis dalam judul tulisan saya itu adalah judicial restraint tidak digunakan oleh hakim-hakim MK. Di ujung tulisan saya menyatakan begini, kalau si pemohon ini menyatakan undang-undang kepemiluan pasal 169 huruf Q itu dinyatakan diskriminasi, ya kan? Dinyatakan diskriminasi terhadap peluang orang yang kurang dari 40 tahun untuk menjadi capres atau cawapres. Lalu kemudian dalam putusannya ditambah norma baru boleh di bawah 40 sepanjang dia pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Artinya putusan itu juga diskriminatif dong terhadap orang yang usianya di bawah 40 tahun tapi dia belum menjadi kepala daerah. Menpora kan usianya 35 tahun. Kemudian jika suatu saat misalkan Menpora ingin mencalonkan, dia akan gugur karena dia tidak memiliki pengalaman sebagai kepala daerah, Ya. itu baik itu provinsi maupun kabupaten. Ya, betul. Ya itulah yang dinamakan dengan putusan itu mungkin menguntungkan bagi satu pihak. Tapi putusan itu juga mengandung diskriminasi terhadap pihak lain. Misalkan kalau saya sekarang, kalau misalkan Pak Asep usianya sekarang 36 tahun, dia belum pernah jadi kepala daerah atau pejabat yang dipilih oleh elected official seperti DPRD, DPD, DPR RI. Tapi secara popularitas dan akseptabilitas, beliau punya kemampuan untuk menjadi leadership gitu loh. Artinya beliau kapasitas, akseptabilitas, popularitas, intelektualitas beliau itu terhalang oleh undang-undang. Karena beliau hanya belum punya pengalaman, pernah atau sedang. Nah itu juga tindakan yang diskriminatif. Artinya besok lusa seorang dengan kapasitas Pak Asep Abdar akan melakukan constitutional review juga untuk menguji kembali, untuk menyatakan bahwa putusan MK nomor 90 juga dianggap lagi inkonstitusional. Maka kenapa tidak boleh
Mahkamah Konstitusi membuat norma baru sepanjang dia hanya punya tugas untuk menafsirkan atau merubah sedikit pasal ketika memang pasal-pasal itu punya urgensi. Urgensinya apa? Satu, memang melanggar moralitas. Yang kedua, tidak rasional. Yang ketiga, intolerable. Boleh. Tapi apakah masalah usia, masalah pengalaman itu dinyatakan Intoleran. urgensi, Urgensi, ya? kan enggak juga. Nah, maka di situ kaidah-kaidah teoritisasi hukum terkait dengan etika hakim harus dipergunakan. Makanya perlu saya ulang, teorisasi tentang sikap hakim dalam judicial restraint itu tidak digunakan oleh hakim MK. Sementara judicial restraint itu sudah diabsorb atau diserap terkait dengan undang-undang kehakiman yang saya bilang tadi. Pasal 5 menyatakan kewajiban mengundurkan diri. Pasal 6 ketika ditemukan pelanggaran, putusan harus dinyatakan tidak sah. Tetapi kembali lagi, karena tidak ada lembaga yang secara jelas yang menyatakan putusan itu tidak sah, walaupun persepsi saya itu harusnya hakim konstitusi. Tapi kan itu tidak multi interpretasi, sehingga terjadi yang namanya reh vakum atau kekosongan hukum. Ketika sesuatu kosong hukumnya, maka interpretasi akan muncul dualisme, trialisme, apalagi dengan kepentingan dukung-mendukung dari sisi kepartaian. Nah, itu polemik dialektika baru dalam. Oke. Sekarang kita kembali nih kepada hasil keputusan MK. Tadi saya dilansir dari CNN Indonesia bahwa Anwar Usman menyayangkan yang sidang terbuka MK itu dilakukan terbuka. Padahal menurut Anwar Usman itu sesuai dengan peraturan MK, sidang etik itu dilakukan secara tertutup untuk menjaga marwah kehormatan daripada MK. Tanggapannya ya dari Pak Jadi Asep dulu deh. gini ya, secara peraturan MK itu betul sidang kode etik MK ini dilakukan secara tertutup. Tetapi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Indra, untuk ada terobosan-terobosan hukum baru supaya tidak ada terjadi kekosongan baru dan membuka kepada publik bahwa MK ini seperti ini loh. Itu kan untuk menumbuhkan kepercayaan lagi publik, sehingga patut dan layak ini disidangkan secara terbuka. Kalau seandainya ini dilaksanakan secara tertutup, menurut saya justru bakal menambah prahara baru di MK. Ini kan kong kali kong dan yang lain sebagainya gitu kan boleh melanggar aturan ketika itu untuk kepentingan banyak pihak publik, bukan untuk kepentingan segelintir orang atau kelompok orang, bukan. Jadi menurut Pak Asep, ketika MK melakukan sidang kode etik ini secara terbuka, justru untuk menaikkan kepercayaan dan kredibilitas daripada MK itu sendiri. Betul sekali. Salah satu contoh, kita mencontohkan atau menggambarkan salah satu tokoh publik, ya, kita alih ke ranah pidana, contoh ya, itu ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi tokoh publik ini berpengaruh besar di Indonesia, dan itu bisa Kejaksaan Agung itu mendeponir, menghentikan kasus tersebut. Itu untuk apa? Kepentingan stabilitas negara nantinya. Boleh. Jadi sama seperti di dunia jurnalis gitu kan. Seorang jurnalis tidak boleh menulis walaupun itu sudah A1 ketika tulisan itu akan menimbulkan chaos atau kerusuhan atau terjadinya guncangan stabil di masyarakat. Dan memang itu sudah bicara lagi bukan hukum. Tapi itu bicara tentang tadi yang benar kata Pak Asep, public trusted. MK ini kan sekarang kepercayaannya sedang dipertanyakan. Betul. Maka bagaimana caranya merecovery kepercayaan itu kan, mengembalikan kepercayaan. Kalau menurut saya Pak Indra, berarti ini kalau ada statement Pak Anwar Usman seperti itu, Pak Anwar Usman menyerang MK. Seperti itu. Berarti opini itu bisa muncul. Ya artinya beginilah, seseorang sudah merasa dirinya bersalah. Betul. Tapi seseorang ngomong persidangan saya tidak etis. Publik akan membaca, ini bukan perkara etis dan tidak etis, ini you bersalah. Ngapain lu bikin statement tentang etis dan tidak etis? Kalau misalkan gini ada maling ayam,
Dia protes ngomong saya tidak etis, persidangan saya terbuka. Udah jelas lu maling kan begitu. Ya ngapain lu masih ribut di bidang etis atau tidak etisnya? Lo apa yang kamu lakukan saja sudah mencederai prinsip-prinsip etika publik kan begitu. Kan etika itu tidak melekat terhadap Jadi seseorang, tapi kalau Pak Anwar Usman berbicara seperti itu melanggar PMK karena dipersidangkan secara terbuka. Pertanyaannya, ketika itu tahu diajukan ya di judicial review diuji bahwa yang menguji pemohonnya adalah mahasiswa karena ada bahasanya Mas Gibran, kenapa tidak wajib mengundurkan diri? ya itu di sisi Kalau lain dia ikut mengelak. aturan. Oke. Gitu. Ditahan dulu Pak Asep, Pak Indra, kita break komersial dulu. Kita break komersial dulu. Silakan, di sini telah ada di hadapan Bapak minuman wedang jahe Jawaru. Wedang jahe Jawaru ini merupakan produksi daripada BUMDes Desa Pasir Baru. Jika Anda memiliki keluhan tentang stamina tubuh, kurang fit, kurang energi, kalau lesu, boleh dicoba minum wedang jahe Jawaru. Rasanya sungguh mantap, nikmat dan luar biasa. Hangat juga ini. Saya malahan duluan lebih habis ini daripada host. Iya, betul ya. Itu nabi dulu Selain itu Pak Indra, kita juga disponsori oleh produk dari Green Office Locus, di mana Green Office Locus itu membudidayakan berbagai macam tanaman hias maupun tanaman hortikultura, salah satunya adalah anggur. Jika bapak-bapak, ibu-ibu atau siapa saja yang menyaksikan acara ini pecinta tanaman hias atau anggur, bisa datang langsung ke kantor Locus di Jalan Cipanas, Perum Prajagraha nomor 1, samping Hotel Agusta. Dan satu lagi Pak Indra, kalau tanamannya mau bagus-bagus, mau subur-subur, kita juga disponsori oleh pupuk organik Mitan 38, produksi daripada Bumdesma Kecamatan Balubur, Limbangan. Oke, kita kembali kepada obrolan Pak Indra. Memang kalau kita bahas ini, menurut saya ini sangat syarat kepentingan. Kemudian menurut saya skenarionya juga begitu epik, sehingga menyita perhatian lah. Nah, menurut Pak Indra sendiri bisa disebut himbauan ke masyarakat itu untuk menyikapi masalah ini, karena kan kadang-kadang orang yang tidak tahu asal usulnya seperti apa sekarang ikut bicara karena ada faktor urusan dukung mendukung. Gimana Pak Indra? Jadi gini, saya perlu memberikan perhatian bahwa ini tugas kita sebagai orang yang mungkin saja memiliki disiplin ilmu seperti saya Pak Asep punya disiplin ilmu di sisi hukum, baik itu hukum tata negara atau hukum lainnya gitu ya. Dan ini juga sebetulnya bagus untuk pendidikan hukum bagi teman-teman yang mungkin disiplin ilmunya di situ gitu ya. Ya terutama mungkin di Garut lah. Kita punya sekolah tinggi hukum Garut dan kita juga memang alumni dari situ gitu kan. Harusnya memang secara Sivitas Akademi melakukan aktivitas diskusi gitu. Salah satunya adalah bagaimana mencerahkan kemampuan masyarakat untuk menilai terkait dengan putusan atau perkara putusan MK ini. Jadi yang paling penting adalah sebetulnya bagi masyarakat itu penting mendengarkan setiap argumentasi pro dan kontra terkait dengan putusan ini dari orang yang memiliki kompetensi dan kapasitas. Itu dulu. Karena sekarang hiperinformasi masyarakat. Kalau kita buka di platform-platform video, itu kan seolah-olah semua orang menjadi ahli. Ya kan? Betul. Makanya ada buku yang ditulis oleh salah satu bekas ahli pertahanan di Amerika, The Death of Expertise. Matinya kepakaran karena dunia informasi yang sangat hiperkonektif menyebabkan seseorang bicara tapi dia itu tidak punya kapasitas untuk bicara itu. Anda bayangkan kasus Jessica, kasus Freddy Sambo, kasus Teddy Minahasa. Semua aktivitas sosial dengan berbagai macam background mengomentari itu. Padahal yang berhak secara akademis
agar tidak memunculkan kesimpang siuran masyarakat, yang harus bicara adalah orang yang punya disiplin ilmunya di situ. Jadi ya bagi masyarakat ini adalah salah satu bentuk dialektika baru. Ada seorang filsuf dunia namanya René Descartes dan Wilhelm Leibniz. Jangankan kita para akademisi, masyarakat pun boleh meragukan setiap keputusan-keputusan publik. Ada yang dinamakan methodological doubt atau metode yang diragukan. Setiap metode, apalagi metodenya politis hukum, itu selalu harus wajib diragukan. Yang matematis saja wajib diragukan, apalagi yang sifatnya politis hukum dengan syarat kepentingan. Sehingga masyarakat selalu harus merasa ragu terhadap setiap keputusan-keputusan yang diambil oleh pejabat publik. Harus, karena kalau masyarakat sudah tidak ragu, berarti sedang otoriter di sebelah sana. Merasa dia yang paling Merasa benar, masyarakat atau tidak punya kemampuan atau takut. Nah, muncullah dialektika, muncullah diskusi. Ya, salah satunya kita di sini adalah memunculkan dialektika. Ya, betul. Seperti itu kira-kira. Gimana Pak Asep sebelum Jadi, kita mengakhiri acara ini? Jadi kita perdebatan di sini beberapa hari yang lalu kan kita pernah juga diskusi di sini ya. Itu ada yang menyampaikan, oh ini pro Gibran, oh ini tidak menginginkan Mas Gibran untuk menjadi cawapres, bukan. Ya. Tetapi dalam konteks penerapan hukum di negara hukum di Indonesia, jangan sampai aturan hukumnya sudah ada, aturan mainnya sudah ada, tetapi dilanggar oleh orang yang melaksanakan hukum tersebut. Gitu. Kan hal sederhananya tadi sudah disampaikan. Ketika ada bahasa wajib mengundurkan diri, sudah tahu itu ada namanya, tapi tidak dilaksanakan pengunduran diri tersebut. Dan jadi di sini kita hanya ingin menyampaikan kepada publik itu tidak ada kepentingan dari satu pihak. Tapi dari kita menilainya itu dari tengah-tengah, dari proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Karena saya pernah 2 kali beracara di Mahkamah Konstitusi gitu. Makanya heran gitu, kok ini bisa terjadi ya? Apakah ada hipnotis nama tadi gitu? Seperti itu. Dan mungkin satu hal yang harus saya sampaikan ini, mungkin saya pikir bermanfaat ya bagi teman-teman praktisi hukum, mahasiswa hukum, bahwa ada beberapa kaidah sikap hakim. Yang pertama adalah ada yang namanya adigium iudec non ultra petita. Artinya apa? Hakim hanya mempertimbangkan segala sesuatu yang ditekankan padanya. Jadi dia tidak boleh keluar. Yang tidak diminta nggak usah diatur. Itu satu. Itu asas. Jadi hakim. laksanakan saja apa yang diminta. Betul. Iudec non ultra petita. Terus ada adigium lagi. Yang namanya sempurna dari sebuah keputusan hakim ketika bagian-bagiannya juga lengkap, maka putusan itu sempurna. Kalau bagiannya saja sudah mengandung cacat formil dan cacat material, ya di sini juga menjadi prematur dong, nggak mungkin sempurna. Logiknya begitu tuh, ya kan? Dan yang ketiga adalah yang paling penting, politik harus selalu tunduk terhadap hukum. Jangan dibalik. Hukum pada politik ya. Kalau hukum Kira-kira politik boleh. itu yang asas-asas yang harus kita pahami sebagai bentuk dari tanggung jawab moral kita untuk selalu menyajikan informasi yang objektif terhadap masyarakat. Kira-kira gitu, Pak. Oke. Sebetulnya obrolan kita ini masih asik. Saya juga masih banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang harus disampaikan karena kita terbatas dengan durasi, Pak Indra, Pak Asep. Saya mohon maaf. Tapi sebelum menutup acara ini, tadi saya terinspirasi oleh ucapan Pak Indra, kemudian saya dengan sepersekian detik pernyataan Pak Indra itu saya rubah supaya lebih seksi menurut saya. Jadi sebelum saya menutup acara ini perlu diketahui, hukum produk politik, tapi politik tidak seharusnya melahap semua hukum. Sekian dan terima kasih. Saya Begin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Pak Indra. Terima kasih. Hatur nuhun. Terima kasih. Ada.